Perseteruan antara Baim Wong dan Paula Verhoeven hingga saat ini masih terus bergulir. Meski keduanya telah resmi diputus bercerai pada 16 April 2025 lalu oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Konflik bermula dari Paula yang tak terima atas putusan hakim yang menyatakan dirinya sebagai istri durhaka. Selain itu, isi gugatan yang bocor ke publik juga menjadi faktor utama Paula melaporkan Humas dan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan ke Komisi Yudisial dan Bawas Mahkamah Agung. Langkah tersebut diambil oleh Paula lantaran ia merasa tak seharusnya isi gugatan cerainya dengan Baim Wong diungkapkan ke publik. Terlebih, dalam gugatan yang beredar di publik, dinyatakan alasan permohonan cerai Baim diterima lantaran Paula mengidap HIV. Terjadi suatu babak baru setelah adanya pasca putusan perceraian ini, karena bukan lagi seperti diduga, tapi sudah sangat banyak beredar di media bahwa adanya suatu dianggap oleh daripada Paula ini ada kebocoran informasi dari Humas Pengadilan Agama maupun dari hakim. Kalau dia tentang hasil persidangan, karena memang perintah undang-undang, setelah putusan dibacakan, hakim itu wajib untuk mengupload di sistem informasi pengadilan. Sepanjang itu memang hasil persidangan dan ada dalam pertimbangan putusan, memang harus diupload. Meskipun ada sebagian yang tidak dimasukkan di situ, kalau sifatnya adalah tidak terlalu penting. Siapapun melakukan upaya hukum berdasarkan atas ketidakpuasan atau keinginan untuk menempuh satu keadilan atau keinginan yang dimaksud. Tapi balik lagi, semua laporan atau upaya hukum yang dilakukan baik oleh Paula ataupun Baim itu bagian daripada upaya dan upaya-upaya hukum yang akan dilakukan sehingga menempuh suatu keinginan dari masing-masing. HIV itu kan harus dibuktikan. Kalau memang betul dibuktikan ada pernyataan yang dibuktikan secara surat bahwa itu HIV, ya ini juga sebenarnya nggak boleh dipublish. Karena nanti kan hal-hal sensitif. Tapi kalau memang ternyata bukan HIV terus dipublish, itu juga bahaya juga. Karena ini kan mencemarkan nama baik seseorang. Ini juga ada etiknya, ada etikanya. Cara penyampaiannya harus lebih hati-hati karena mungkin dunia ini kan sekarang era digital. Dalam proses penyampaian itu bisa dikategorikan melalui sinyal-sinyal, melalui cara-cara bicara yang sifatnya adalah jangan sampai ini privacy ini kemana-mana. Satu persatu masalah terus muncul pasca perceraian kedua selebritas tersebut. Selain isi gugatan, beredar pula rekaman Baim Wong dan Paula tengah bertengkar. Dalam rekaman yang beredar tersebut, terdengar Baim menuding Paula Verhoeven menjalin hubungan gelap dengan pria lain. Pertengkaran hebat Baim Wong dan Paula itu kini telah menjadi konsumsi publik lantaran bocor ke media sosial. Lantas, bagaimanakah tanggapan praktisi hukum terkait konflik antara Baim Wong dan Paula Verhoeven pasca bercerai ini? Apakah Baim Wong bisa terjerat pidana ITE atas tersebarnya rekaman pertengkarannya dengan Paula Verhoeven? Apakah pembunuhan karakter yang kini tengah menimpa Paula Verhoeven dapat berdampak terhadap anak-anaknya? Kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, maka segala sesuatu yang menyangkut dengan bukti perekaman secara diam-diam terus tujuannya lain, apalagi itu bersifat pornografi, itu ada sanksi pidananya. Kita buka pasal 32 ada di situ Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Jadi tergantung tujuannya. Misalkan nih kalau untuk kepentingan umum boleh-boleh saja. Tapi kalau tujuannya adalah untuk membunuh karakter orang, ada niat lain, itu ada ancaman pidananya. Nah, apapun ceritanya, apalagi misalnya yang mempublikasikan adalah salah satu pihak, misalnya penggugat yang kalau memang sudah ingkrah ini, anggaplah misalnya sudah jadi mantan suami, tapi kan ini hal yang kurang wajar. Karena apa? Karena apapun ceritanya, mereka kan seperti yang tadi itu ada punya hasil perkawinan, mereka ada punya anak. Jadi harus membuat satu statement atau mengeluarkan suatu statement di publik itu yang misalnya itu bisa menjadi sangat menekan salah satu pihak. Hal ini menurut saya dari kedua belah pihak nggak perlu dilakukan karena itu akan sangat berdampak terhadap anak mereka. Saya ini sangat benar-benar bisa membuat suatu pembunuhan karakter terhadap anak, terutama terdampak terhadap karakter anak ya dan mental anak ya. Mungkin kalau misalnya para pihak ini karena udah dewasa bisa aja nggak terlalu misalnya terbeban terhadap ada omongan-omongan yang seperti yang kurang wajar tadi disampaikan ke publik. Tapi yang jelas ini anak kan belum tentu mentalnya siap dan itu nanti akan menjadi salah satu jejak digital yang tidak pernah hapus zaman di media kan. Nanti mungkin anak ini udah besar, udah dewasa, udah menikah, dibuka background misalnya
orang tuanya, ini kan akan jadi beban mental seumur hidup untuk anak-anak ini. Itu rekaman segala sesuatu yang sifatnya harus ada privacy ataupun pihak-pihak yang berwenang untuk mempunyai bisa disampaikan ke persidangan. Tentunya ini bukti ini juga harus dijaga, jangan sampai melebar kemana-mana sampai ke publik kan. Ini kan jelas bukti-bukti chat ini atau bukti-bukti suara yang sifatnya adalah privacy. Tinggal bagaimana kita menilai apakah bukti-bukti ini sangat amat merugikan. Nah, bentuk merugikan itu nanti diekspresikan atau dinilai oleh para ahli. Kalau ini masuk ke dalam kategori ini penghinaan atau mencemarkan nama baik atau merendahkan dan lain-lain, ini coba kan kita lihat lagi. Karena IT itu bentuknya banyak. Kalau muatannya itu memang terbukti, bisa dikategorikan ini melanggar Undang-Undang ITE. Niatannya untuk mengupload itu di media sosial apa? Ya dong. Kalau niatnya untuk membunuh karakter orang ataupun mempermalukan, ya itu nanti ada saksi hukum lain. Bisa nanti kena juga kalau memang sudah tidak ada hubungan pasal 310, perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik 311. Kalau dia lewat media elektronik, ya tentu akan mengacu kepada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ancamannya juga tinggi, di atas 5 tahun semua itu. Jadi kita hendaknya dalam bermedia sosial itu harus bijak. Kalau memang ada unsur ketidaksukaan, apalagi kalau sudah bercerai, apalagi yang harus dibahas gitu loh. Saya kira sudah tuntas. Kalau masih ada yang mau digugat persoalan lain, katakanlah ada persoalan perdata atau persoalan pidana lain, itu jalurnya lain. Jadinya kalau masih ada menyangkut tentang hubungan yang masa lalu, nggak perlu diungkap-ungkap lagi, kan sudah putus. Sudah tidak suami istri lagi, kecuali ada hak, katakanlah tentang harta gono gini yang memang harus dibagi, ya itu kan ada jalur lain pembagian harta gono gini. Percakapan-percakapan yang tidak patut, apalagi sudah melewati batas, kalau diupload di media sosial, sanksinya ada. Itu loh, jadi harus bijak. Dampaknya nanti ke anak-anaknya, apalagi anak-anak ini masih di bawah umur, juga harus kita jaga loh. Kita sebagai suami atau sebagai istri, masa kita nggak berpikir tentang masa depan anak-anak kita kan gitu. Sebenarnya salah satu pembuktian tentang masalah perselingkuhan itu kan, ini salah satu yang sangat sulit, kecuali tertangkap basah. Ada tertangkap basah nggak? Kan gitu. Jadi ini agak bahaya. Kalau cuma karena ada chat-chatan, ada informasi, ada dugaan-dugaan saya katanya misal ya, ada masuk di hotel atau di ini, ya belum tentu istilahnya melakukan perzinahan kan. Namanya kalau udah orang berduaan, ada misalnya masuk di hotel, apalagi di lobi misalnya, tahu kan, namanya udah otomatis melakukan suatu perselingkuhan. Kan tidak juga, unsur perselingkuhan itu kan harus dibuktikan, dan biasanya sangat susah dibuktikan kalau tidak tertangkap basah gitu loh. Kepentingan anak, karena ada anak ya, sebaiknya pihak daripada Baim dan Paula ini sebaiknya menghentikan isu-isu yang nanti bisa sangat merugikan dan sangat menekan mentalitas anak mereka yang dua itu. Apalagi ya mungkin bisa juga pada pihak dari Pak Paula, Pak Baim. Tapi kan yang paling seperti bilang tadi itu, yang terpenting harus diselamatkan anak yang dua ini. Kan itu apapun ceritanya kan itu anak pernikahan dari mereka. Jadi mereka harus itu punya tanggung jawab menjaga mental mereka ini, menjaga moralitasnya mereka ini, jangan sampai mereka ini nanti bisa saja nanti mereka jadi, misalnya kalau ini terekspos terus rame, kan bisa mereka jadi dibicarakan dengan anak-anak sebaya mereka kan, itu kan yang akan menjadi sangat mengganggu mental perkembangan pertumbuhan baik mentalitas mereka, pikiran segala macam kan itu. Ini yang harus ada yang bisa menetralisir ini untuk bisa berdamai kan, harusnya berdamai-damai aja, karena kan anak melihat ibu bapaknya nggak ada bekasnya, tapi kan kalau untuk berseru gini kan ya jujur kita prihatin terhadap anaknya. Nah, mudah-mudahan masalahnya Paula dan Baim bisa cepat selesai, semoga juga bisa didamaikan, segala masalah, problem dan masalah itu bisa cepat terselesaikan dan mempunyai win-win solusi yang terbaik antara dua belah pihak.